warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Azara Ivana Fatiha from Management Class 22B. Here I want to explain the material about group data centering measure. Definisi. Ukuran pemusatan data kelompok adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan pusat distribusi data yang telah dikelompokkan ke dalam interval atau kelas. Dalam analisis data yang berkelompok, beberapa ukuran pemusatan data yang umum digunakan termasuk tengah kelompok atau midpoint. Ini adalah nilai tengah atau midpoint dari interval data. Tengah kelompok adalah perkiraan nilai pusat dari masing-masing interval dan sering digunakan dalam analisis data yang berkelompok. Rata-rata tengah kelompok atau midpoint mean. Rata-rata tengah kelompok adalah rata-rata dari nilai tengah setiap interval untuk menghitung. Anda mengalihkan masing-masing tengah kelompok dengan frekuensi masing-masing interval. Kemudian, menjumlahkan dan membagi dengan total frekuensi. Median tengah kelompok, midpoint median. Median tengah kelompok adalah median dari nilai tengah setiap interval. Ini dapat dihitung dengan mengurutkan tengah kelompok dari terkecil ke terbesar dan kemudian menentukan nilai tengah jika jumlah data ganjil atau rata-rata dari dua nilai tengah jika jumlah data genap. Modus tengah kelompok. Modus tengah kelompok, midpoint mode, adalah modus tengah kelompok, nilai tengah kelompok yang memiliki frekuensi tertinggi. Ini adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Ukuran pemusatan data kelompok membantu memberikan gambaran pusat dari data yang telah dikelompokkan, seperti dalam histogram atau distribusi frekuensi. Pilihan antara rata-rata tengah kelompok, median tengah kelompok, atau modus tengah kelompok tergantung pada karakteristik data dan tujuan. Pada modus data kelompok, cara perhitungannya berbeda dengan memerlukan beberapa tahapan. Ini akan dibahas kelompok modus termasuk cara menghitungnya. Kelompok data modus, pemahaman modus data kelompok merupakan jenis modus yang ditentukan dari nilai tengah kelas interval yang memiliki nilai terbanyak. Namun nilai yang dihasilkan masih berupa nilai kasar. Agar nilai menjadi halus, digunakan rumus MO sama dengan L sama dengan buka kurung DI per D1 ditambah D2 tutup kurung. Cara menghitung modus data kelompok. Untuk mengetahui modus kelompok data, rumus yang digunakan adalah modus L sama dengan tepi bawah kelas, modus D1 sama dengan selisih frekuensi kelas, modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, I sama dengan interval kelas, sama dengan lebar kelas. Contoh soal berikut ini beberapa contoh soal yang diambil dari beberapa sumber agar Anda lebih memahami cara menghitung modus dari data kelompok. Contoh 1, nilai modus dari data pada tabel di bawah ini sama dengan nilai frekuensi. 41 sampai dengan 49 banyak 10, 46 sampai dengan 50 sebanyak 14, 51 sampai dengan 55 sebanyak 35, 56 sampai dengan 60 sebanyak 21, 61 sampai dengan 65 sebanyak 21, 61 sampai dengan 65 sebanyak 12, 66 sampai dengan 70 sebanyak 8. Jumlahnya yaitu 100. Pembahasannya, yang pertama, tentukan kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbesar. Pada tabel di atas, modus berada pada interval 51 sampai dengan 55, atau kelas 3. Yang kedua, tentukan tepi bawah kelas modus, yaitu 51 dikurang 0,5, yaitu 50,5. Ketiga, tentukan D1, 35 dikurang 14,
sama dengan 21,4. Tentukan D2, 35 dikurang 21 sama dengan 14,5. Tentukan interval kelas C, 55,5 dikurang 50,5, yaitu 5. Destination, tujuan dari pemusatan data kelompok adalah memberikan representasi yang relevan dan inovatif tentang lokasi pusat dari data yang telah dikelompokkan ke dalam interval atau kelas. Ini memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu menggambarkan pusat distribusi. Dengan menggunakan ukuran pemusatan data kelompok, Anda dapat memberikan gambaran yang jelas tentang di mana pusat distribusi data berada dalam bentuk interval atau kelas. Ini membantu dalam memahami sebaran data yang telah dikelompokkan. Menggambarkan tren. Ukuran pemusatan menggambarkan Anda mengidentifikasi tren atau kecenderungan pusat distribusi data yang dapat digunakan dalam analisis statistik yang mengambil keputusan. Perbandingan kelompok data. Dengan menggunakan ukuran pemusatan, Anda dapat membandingkan kelompok data yang berbeda. Misalnya, dalam analisis distribusi frekuensi, untuk melihat perbedaan dalam pusat distribusi antara kelompok tersebut. Merumuskan estimasi pusat. Dalam statistik inferensial, ukuran pemusatan data kelompok digunakan sebagai perkiraan pusat dari populasi yang lebih besar berdasarkan sampel data yang telah dikelompokkan. Kemudahan mengambil keputusan. Pemahaman yang baik tentang pusat distribusi data yang telah dikelompokkan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional dalam berbagai konteks, seperti perencanaan bisnis, analisis keuangan, dan penelitian ilmiah. Penting untuk memilih ukuran pemusatan yang paling sesuai dengan data dan tujuan analisis Anda. Dalam beberapa kasus, tengah kelompok cukup, sementara dalam kasus lain, rata-rata tengah kelompok lebih akurat dalam memberikan gambaran pusat dari data yang telah dikelompokkan. That's all my explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.